Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah semua baik-baik saja ya. Bertemu lagi dengan Ibu Guru Nurul Khotimah. Kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat bunyi. Kemarin kita sudah membahas tentang sumber bunyi, energi bunyi, sampai alat pendengaran dan cara melawatnya alat pendengaran, indera pendengaran ya. Sifat-sifat bunyi itu anak-anak ada dua, yaitu dapat dipantulkan dan dapat diserap. Kita akan membahas sifat-sifat bunyi yang pertama, yaitu pemantulan. Pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi misalnya yang dikatakan memantul itu adalah contohnya bola yang kita lemparkan ke dinding yang keras itu memantul ya, akan mengalami pemantulan. Demikian pula dengan bunyi anak-anak. Bunyi juga dapat memantul. Pemantulan bunyi terjadi apabila bunyi tersebut dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaan keras. Benda tersebut dapat berupa besi, kaca, dinding, batu bata, kayu, seng, dan yang lainnya. Bunyi pantul juga dibedakan menjadi tiga. Yang pertama yaitu bunyi pantul memperkeras bunyi asli. Jika jarak antara sumber bunyi dan dinding pemantul dekat, maka bunyi pantul terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga akan memperkeras bunyi asli. Misalnya, jika kita berbicara di kamar mandi ya, di kamar mandi kan tertutup, maka bunyi yang kita keluarkan akan mengenai dinding kamar mandi. Bunyi itu dipantulkan sehingga suara kita akan terdengar lebih keras. Makanya ketika ada orang yang memanggil dari luar, kita tidak mendengar ya, tidak mendengar karena di dalam kamar mandi itu tertutup oleh benda-benda yang keras dan suara air itu bisa memantul sehingga dari luar tidak terdengar apa yang dibicarakan oleh orang lain dari luar. Yang kedua anak-anak adalah gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam adalah bunyi pantul yang hanya sebagian tiba bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli menjadi tidak jelas. Dinding pemantul pada jarak yang tidak jauh dari sumber bunyi menyebabkan hanya sebagian bunyi pantul tiba bersama dengan bunyi asli. Akibatnya bunyi pantul mengganggu bunyi sehingga bunyi yang terdengar tidak jelas ya. Itu tentang bunyi pantul. Misalnya kita berada di depan gua ya, di depan lembah, bukit ya, itu yang di depannya, maka itu suara kita akan menggaung atau kerdam. Yang ketiga adalah gema. Gema merupakan bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asalnya terlebih dahulu ya. Bunyi pantul terdengar lengkap sesudah bunyi asli ya, itu namanya gema. Nah, kalian pernah nggak berteriak di sebuah lembah? Itu nanti itu bisa menggema ya, contohnya seperti itu. Berikutnya yang sifat kedua anak-anak yaitu penyerapan bunyi. Penyerapan bunyi. Nah, selain bunyi itu dapat dipantulkan juga bisa menyerap. Benda yang permukaannya lunak adalah benda-benda yang dapat menyerap bunyi ya. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi contohnya adalah
wol, kain, karet, karpet, busa, kertas, spons. Ini adalah benda-benda yang menyerap bunyi atau sekarang tempat-tempat yang biasanya dilapisi peredam atau peredam bunyi ya. Apa saja? Yaitu gedung pertemuan, contohnya bioskop, studio musik. Ini adalah biasanya tempat yang dilapisi peredam. Kenapa? Agar suaranya terdengar lebih jelas seperti ini ya anak-anak. Kalau sudah paham, sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.